Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua, para murid dan santri, juga para pemirsa dimanapun berada. Seperti apa yang sudah disampaikan guru di grup, guru akan memberikan sesuatu ilmu untuk masyarakat, agar ilmu itu nanti sangat berguna bagi semua khalayak manusia. Namun sebelum guru memberi keterangan sekaligus membagikan ilmu, guru masih kurang satu langkah untuk menerangkan tentang makna atau filsafat tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di Jawa. Karena terangkai dari video yang lain, juga dari wejangan apa yang disampaikan guru, dan semua pun juga berdasarkan dari apa-apa yang sudah diwariskan dari para moyang dan leluhur. Untuk menggenapi ilmu wejangan yang berfilsafat dengan apa-apa yang ada di alam, pada video kali ini guru akan mengurai dan mengulas dengan judul videonya Wit Jagung, Wit Jati, Wit Jati, Wit Jagung, ya. Dengan judul video ini sedikit untuk dipahami para murid dan santri, juga para pemirsa. Artinya pohon jati sebagai simbol dan bahasa yang tersimpan di situ dengan jagung itu adalah satu rangkaian yang tidak boleh dipisah, ya. Karena itu adalah bentuk jelmaan alam sebelum ada bangsa manusia. Jadi antara jati dan jagung adalah satu ketetapan yang sudah menjadi satu kesatuan antara ilmu dan keterangan, keterangan dan ilmu, ilmu dan lakunya, laku dan bentuk sesajinya, ya. Semoga diulas dengan video ini akan memberikan sesuatu hal yang sangat baik, khususnya bagi para pemirsa, dan lebih khusus para pemirsa yang dari Jawa, karena mohon maaf yang di luar Jawa yang belum paham atau tidak paham tentang nanti apa yang disampaikan guru, karena ini adalah dari leluhur Jawa yang sudah ribuan tahun. Para pemirsa, kembali kepada video yang ada gambar seperti kemarin. Ayo para murid, para santri, diajarkan satu rangkaian apa yang sudah ada. Dan ini kembali lagi disampaikan oleh guru, ya. Karena kembali lagi guru bisa memastikan bahwa manusia adalah salah pemahaman tentang memahami kehidupan. Satu contoh begini para pemirsa, ya. Untuk diketahui, makhluk atau manusia dengan dewa, dengan sang Betara Dewa, dengan sang Yang, dengan Yang Maha Agung, agar dipahami, ya para pemirsa, ini sulit. Maksudnya begini para pemirsa, bagi alam sang Maha atau dalam sejarah bahasa disebutlah di situ Sang Yang Wenang atau Sang Yang Betara. Tatkala Sang Yang Wenang atau Sang Yang Betara itu melihat dunia atau dari kacamata dia, manusia itu dipandang atau dilihat sebagai tanaman dan hewan, ya. Manusia berhayal seakan-akan kalau ketemu dengan Tuhan atau para dewa, Anda akan berbentuk wujud seperti manusia. Itu salah difahamkan, ya.
Maka sesungguhnya bangsa manusia atau bangsa manusia yang nilainya hanya makhluk, di hadapan dewa, manusia Anda, kita, itu tidak ternilai ya para pemirsa. Jadi hanya bangsa manusia yang jelmaan dewa itu, di hadapan para moyang atau di hadapan para dewa, itu membentuk karakter sesamanya. Tapi bangsa manusia yang berkarakter makhluk, itu di hadapan dewa, kalian dipandang sebagai sudut pandang hanya tanaman. Ini dipahami ya. Biar manusia Anda tidak berhayal di hadapan Tuhan Anda ada seperti bentukmu seperti itu. Dengan pahalamu yang banyak Anda di hadapan Tuhan Anda berbentuk tampan dan cantik dan indah. Tidak ya para pemirsa. Semoga ini sesuatu hal pemahaman yang baru. Satu contoh, guru memberi keterangan. Dari video yang lain sudah diterangkan tahap dan tahap demi tahap. Melalui video ini dipertegas khususnya murid dan santri, karena video ini pun terangkai dari kitab yang sudah dibawa oleh murid dan santri. Satu contoh, tatkala manusia itu sudah mencapai dan mendapatkan nilai dan ilmu selamat, dan kehidupannya sudah mendapatkan keselamatan dari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan leluhur, yang sudah disampaikan di alam dunia. Maka guru sudah menyampaikan di video yang lain bahwa tatkala manusia mencapai atau mencari mendapatkan suatu keselamatan dan ilmu yang menyelamatkan, begitu sulitnya. Tatkala sudah menemukan yang disebut ilmu selamat dan faktanya kehidupan kita menjadi selamat, manusia itu mempunyai kewajiban, disebutlah juga membutuhkan perjuangan untuk menjaga dan merawat dari nilai-nilai yang telah menjadikan selamat Anda. Satu contoh, tatkala ilmu itu betul-betul menyelamatkan kehidupanmu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan ekonomimu seperti apa yang sudah diajarkan guru kepada murid dan santrinya. Ilmu itu jaga, rawat, jangan ditinggal. Itulah yang diberi filsafat dalam artian mencari selamat begitulah sulit, tatkala sudah selamat lebih sulit untuk menjaganya. Dari apa yang dijalankan manusia tatkala sudah selamat, manusia akan masuk di dalam ranah yang lebih tinggi. Satu contoh, diibaratkan manusia itu ilmunya selamat, kehidupannya selamat, ekonominya selamat. Manusia selamat di dunia kelak pun akan ingin mencapai yang disebut alam akhirat, diibaratkan sebagai simbol di alam dunia. Dari angka ke-7 manusia itu akan masuk ke angka 9. Di angka 9 inilah filsafat. Di alam sana ada yang disebut diwakili dengan pohon di dunia, namanya pohon asem. Pohon asem inilah di alam kayangan sana, di alam dunia wujud bentuk asem. Disinilah ada yang disebut asemar di sini. Maka dari terah, dari leluhur, dari generasi, dari putra wayah, dari anak cucu yang disebut beliau Kanjeng Sinuwun yang Semar, tatkala di dunia ini harus mendapatkan keselamatan dulu. Kalau manusia di dunia aja belum selamat, belum mendapatkan ilmu selamat, itu masih jauh kita mau bertemu atau kelak kita akan kembali kepada beliau yang disebut Punokawan itu. Namun para pemirsa khususnya murid dan santri, semoga kita semua akan bisa kembali tatkala setelah lepas dari dunia, kita akan kembali kepada alam moyang yang disebut asemar itu. Namun untuk mencapai di sana ini, maka di sini ada namanya pohon ringin. Jadi tatkala manusia sudah mendapatkan ilmu selamat dan sudah mendapatkan keselamatan, jaga baik-baik, karena di sini setiap manusia akan mendapatkan saringan. Dalam bahasa manusia disebut Anda akan mendapatkan ujian. Dalam bahasa alamnya akan ada saringan. Maka dari angka nomor 8 di sini namanya ilmu ringin. Nah, inilah yang paling penting para pemirsa untuk dipahami. Bila manusia diterangkan, kembali lagi para pemirsa, mohon maaf yang bukan dari klan atau dari gen Jawa, mohon maaf ya, karena ini sejarah leluhur saya yang dari Jawa yang diterangkan guru.
Manusia berhayal sebagai sebutan tatkala manusia menyebut Semar itu digambarkan seperti sesuatu apa yang diwayang itu. Memang faktanya di kayangan beliau seperti itu. Itulah sejarah yang disebut moyangnya kehidupan. Apa hubungannya guru dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia? Apa hubungannya yang ada di dalam agama? Apa hubungan dengan Islam dan Quran? Maka dari video yang lain sudah diterangkan oleh guru. Dewa gambarannya, kayangannya seperti itu, watak karakternya seperti itu, kalimatnya ditulis bisemi, bisem. Semua itu tersandi dari sejarah yang sudah ratusan ribu tahun, bahkan sudah tidak terukur. Bahasa itu sudah miliaran tahun, para pemirsa. Itulah sedikit tentang bahasa apa yang harus difahami. Sama seperti yang apa di video ini, guru memberi gambaran jati dan jagung. Diulas sedikit tentang kata jati. Dari video yang lain kemarin guru memberi pertanyaan. Ada bahasa yang disebut jeneng dan apa yang disebut dengan aran. Sedikit sama tapi sedikit tidak sama. Dari video guru memberi pertanyaan, satu contoh. Kembang jati arane jengleng. Leluhur kita atau budaya yang di luar daerah ada yang menyebut bahwa jengleng adalah jati itu yang masih muda atau yang masih enom. Godong jati ada yang menyebut jenenge opo, ada yang menyebut godong jati jenenge jomplung. Nah, itu hampir sama para pemirsa. Pada video kali ini bersyukurlah kalian yang masih mengerti nama-nama itu. Melalui video ini guru memberi pemahaman yang sangat dalam, ya. Satu contoh para pemirsa. Ada satu sebutan yang disebut jeneng. Kalau jeneng ini masuk ke bendanya, kalau aran masuk ke sifatnya. Kalau jeneng ini masuk ke sifatnya, kalau aran masuk dalam keadaannya. Dipahamkan. Ini sulit. Semoga bisa dicerna bagi para pemirsa. Satu contoh, guru menyebut kembang jati jenenge jengleng. Tapi dalam bahasa aran disebutlah jati yang muda arane jengleng. Nanti diterangkan. Rambut jagung ada yang nyebut sinuwun, jenenge sinuwun. Arane kuncung. Tapi diterangkan di dalam bentuk wujud tanaman, kembang jagung arane sinuwun. Di situ ada sedikit pemahaman antara jeneng dan aran tidak sama, ya. Diajarkan ini bahasa. Tatkala bahasa ini dipahami oleh para pemirsa, khususnya kalian generasi Jawa, di situ ada sandi-sandi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Diulas oleh guru tentang bahasa filsafat mengenai sandi-sandi, mungkin kalian menyebutnya password atau keyword bahasa. Dengan bahasa itulah manusia akan mengerti apa yang dimaksud. Dengan bahasa yang tepat dan benar, manusia itu akan bisa masuk ke alam apa yang dimaksud. Seperti apa ditulis yang ada di video ini. Satu contoh guru menyebut jengleng. Jengleng itu dalam bahasa makna, di dalam perilaku manusia mempunyai makna jenggileng. Dalam bahasa sekarang itu betul-betul sangat teliti. Dalam bahasa keagamaan disebutlah makrifat. Nah, bahasanya seperti itu ya. Melihat sesuatu manusia yang tidak mampu menjangkau, melihat sesuatu yang di dalam yang sangat dalam, maka disebutlah jengleng, jenggileng. Di dalam bahasa sifat yang sangat dalam masuk dalam keadaan disebut mirsani. Nah, maka dalam bahasa mirsani dengan bahasa ndelok tidak sama. Dipahamkan ya, ini sangat dalam bahasanya. Maka ada bahasa itu ketok menjadi ndelok, jengleng, jenggilengi
bahasanya mirsani, ndadekno weruh lan ngerti. Maka dalam tata bahasa yang diwariskan dari leluhur ada bahasa yang ngoko, ada bahasa madya, ada bahasa yang luhur yang disebutlah bahasa tata krama itu. Bahasa luhur ada nyebut bahasa inggil. Di dalam bahasa yang dihasilkan dari resonansi suara, manusia diharapkan mampu menghargai bentuk tubuh, sifat dan keadaan, sifat dan guna apa yang ada di dalam tubuh manusia ini, sehingga mampu menggunakan semua indera yang ada di dalam tubuh manusia. Diajarkan sedikit oleh guru. Manusia mengenal tentang indera rata-rata 5. Ada yang sedikit memberi indera sampai ke 6. Guru di video lain menerangkan sampai 12 indera. Bila dijabarkan secara kemampuan totalitas apa yang ada di dalam tubuh bangsa manusia yang dari generasi Jawa, itu sebenarnya 360 indera yang dimiliki dari bangsa manusia, bangsa yang keturunan dari beliau Sinuwun Semar. Maka dari 360 indera yang dimiliki leluhur kita, beliau-beliau mampu membuat karya, membuat ilmu, membuat tuntunan, begitu hebatnya. Namun itu terjadi di era masa-masa lampau. Karena di era sekarang sudah terjadinya dan sudah adanya tuntunan, sehingga generasinya pun tidak boleh masuk ke ranah itu, karena sudah terjadi menjajina ilmu, tuntunan, ritual, spiritual, dan alat-alat apapun sudah digenapi oleh beliau-beliau, menjadikan apa, sampai menjadikan aturan apa yang ada di bumi, apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada, dan apa yang harus dilakukan sebagai generasi di Pulau Jawa ini. Itulah sedikit guru memberi sentuhan bahwa jeneng dan aran tidak sama. Dengan sedikit memahami seperti ini para pemirsa, khususnya murid dan santri, tatkala kita sebagai bangsa manusia, bangsa yang luhur dan mampu dan harus bisa meluhurkan apa-apa yang ada di tubuh kita, maka sebagai bentuk nyata di dalam hidup di dunia, assalamualaikum, orang Jawa yang sudah mengerti tata krama tidak boleh menyebut satu bentuk ornamen atau bentuk tubuh yang disebut assalamualaikum mata. Maka leluhur dulu menghasilkan suatu bahasa yang tepat, maka disebut meripat, disebut paningal. Dengan demikian guru melalui video ini berpesan khususnya murid dan santri, dan lebih khusus para pemirsa, dan lebih khusus lagi kalian kita generasi Jawa. Jangan sekali-sekali menyebut atau mengucapkan suatu bentuk tubuh dengan bahasa yang kasar. Tatkala manusia itu kalian menyebut tubuh Anda dengan bahasa yang kasar, sama saja Anda memutus jalan kehidupanmu menuju ke surga, memutus jalanmu kepada leluhur Anda di alam-alam kemuliaan di sana. Tatkala itu sering kau ucapkan dengan bahasa yang kasar, kehidupanmu tidak akan mendapatkan kedamaian, karena semua itu sudah terpassword oleh sandi-sandi yang sudah diajarkan leluhur. Tatkala mau menyebutkan untuk memberi pemahaman kepada orang lain, satu contoh guru memberi edukasi. Guru mau menyebut karena bahasa sekarang memakai bahasa Indonesia, tubuh manusia alat untuk melihat disebutlah assalamualaikum mata. Diberilah satu sandi, diberilah salam assalamualaikum. Bisa kalian ucapkan dengan perlahan, bisa kalian ucapkan dengan hati. Dengan menjaga seperti itu, ornamen alat-alat yang dipinjamkan dari Sang Maha Pencipta dari para moyang bentuk tubuh, sehingga daya kekuatan dan daya guna ornamen yang ada di tubuh ini bisa dipakai maksimal. Itulah yang disebut bisa awet di dunia, tidak mudah rusak. Dan tatkala tubuh ini sesuai apa yang dimampukan, apa sesuai yang terjadi dalam manusia, itu nanti yang disebut bisa menjadi moksa, itu kesempurnaan bagi bangsa manusia. Itulah para murid dan santri, satu contoh guru memberi bahasa mirsani. Mir
itu menjadi bahasa sampai keluar di dunia, maka di YouTube guru disebutlah sandi mirage. Menjadi bahasa Inggris mirik. Itu bahasa Jawa, para pemirsa, kalau Anda tahu. Karena itu adalah bahasa dasar. Itu mempengaruhi bahasa seluruh dunia yang menerangkan nilai-nilai alam, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai spiritual. Apa maknanya guru yang disebut mir? Mir itu maknanya langit atau dewa atau Tuhan. Dimaknakan tidak jelas tapi ada tapi tidak bisa dijelaskan. Itulah yang disebut mir. Dengan mirsani manusia akan mampu untuk mengetahui sesuatu yang tidak jelas itu. Itulah bahasa-bahasa yang sudah puluhan ribu yang hilang para murid dan santri. Untuk mirsani ada sesuatu yang disebut alat indera untuk menganalisa tentang keadaan sifat dan sesuatu, maka jagalah ucapan untuk mengucapkan suatu menyebut ornamen tubuh manusia. Maka dari leluhur kita, dari orang-orang, dari saudara-saudara kita yang mengerti untuk menjaga suatu tubuh kita, nama-nama tubuh, maka orang Jawa, saudara-saudara kita, leluhur kita, tatkala kepala itu sampai dipegang orang, bahasa Jawa nih, kalau sampai didorong atau dicundul, orang itu wajib dipukul. Tatkala bentuk tubuh ini sudah kalian muliakan, tatkala apa yang kalian sudah muliakan itu dijambal atau diberi kalimat yang kotor dari makhluk yang lain, manusia itu pun wajib untuk ditampar sebagai hukuman. Itulah perilaku orang-orang yang mengikuti sejarah para leluhurnya. Itulah para murid dan santri. Kembali lagi diulas tentang bahasa yang disebut sesuatu yang sangat misteri. Kembali tentang jengleng jenggileng. Di dalam bahasa lain, di dalam tanaman itu disebut kalau daun jati namanya jomplung. Plung, plong, plongo sama. Dimaknakan tatkala sudah plong, dimaknakan luas, tidak akan pernah ada yang tahu, tidak akan pernah yang bisa memahami apa sejatinya dunia ini, dan kehidupan tidak akan pernah ada yang tahu. Manusia membuat statement bahwa kehidupan adalah misteri. Tapi dalam bahasa yang disebut aran, godong jati itu arane opo. Nah, opo itulah bahasa yang disebut godong jati. Di dalam aran dan jeneng hampir sama, tapi tidak sama. Dari bahasa aran ini mengacu kepada dua pemahaman. Aran mengacu kepada yang dimaksud benda dan objek. Aran sebagai tujuan manusia menerangkan adalah paran dan tujuan. Maka orang-orang terdahulu memberikan suatu bahasa yang tepat untuk kita sebagai generasi. Maka kita di dunia tidak akan pernah menyembah kepada yang disebut Tuhan. Kita tidak akan pernah menyebut kepada siapapun. Manusia orang Jawa tidak berbakti kepada Tuhan. Tapi manusia mempunyai pangeran. Nah, itu baru ketemu. Pangeran maka di situ mempunyai dua makna. Pengearan. Pengengeran. Disitulah ada suatu nama. Dari nama itu mengandung nilai. Masuklah suatu keadaan yang maha dan disitulah dia. Di dalam jati ada namanya opo. Di dalam opo ada sulur namanya jalur. Itulah para murid dan santri. Di dalam jagung ada sinebut di situ agung. Agung adalah sejo agung. Sejo agung adalah niatan yang besar, niatan yang tinggi, niatan yang luhur. Di situ ada yang kembang disebut adalah sinuwun. Diibaratkan sebagai manusia di alam di dunia ini, manusia mempunyai kewajiban meminta atau memohon. Dalam bahasa Jawa disebut sinuwun. Siapakah sinuwun? Di situ ada namanya rambutnya, disebutlah kuncung. Di dalam sejarah sudah diterangkan para murid dan santri, terutama Anda kita yang dari Jawa. Bagi generasi muda dipahami. Dewa siapa yang mempunyai kuncung? Di situ ada kuncung, ada sinuwun, ada Sang Hyang Agung. Siapa beliau? Itulah para moyang generasi kita.
kita dari beliau-beliau itu. Dari ini apa arti yang harus kita simpulkan para pemirsa? Sinuwun sebagai manusia di alam dunia ini untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan manusia wajib berupaya bahasa sekarangnya. Dalam bahasa spiritual, manusia wajib berusaha, wajib meminta, wajib berdoa, wajib nyuwun. Dalam artian nyuwun, manusia itu harus bekerja dalam keadaan apapun, sesukses apapun berkewajiban Anda bekerja. Pahamkan bekerja. Jangan berhayal dengan membaca kalimat-kalimat kalian akan menjadi kaya. Itu menjadikan manusia pemalas, menjadikan manusia pembual. Bila kalian kemarin sempat mengikuti ajaran-ajaran seperti itu, tinggallah terjerumus kelak kalian. Tatkala manusia Anda kita semua sadar bahwa kita wajib bekerja dengan keadaan apapun harus bekerja, dimaknakan simbol dari kembang yang ada di jagung, di situ ada yang disebut kuncung. Kuncung mempunyai makna apa para pemirsa? Kuncung itu dalam simbol sudah diterangkan apa-apa yang ada di rambut. Disimbolkan di situ adalah sari pikiran. Pikiran kalian harus diolah, tidak boleh putus asa. Maka kuncung disimbolkan di situ adalah rambut. Itulah yang disebut diram kanthi lembut. Semua harus kita pikirkan, kita wajib berpikir. Besok mau apa yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan biar tidak menjadikan kerugian dan tidak akan bisa merugikan orang lain. Betul-betul kita disuruh menganalisa, itulah yang disebut kuncung. Dari kuncung itu mempunyai sifat menjadi bahasa manusia menjadi yang disebut kenceng. Kenceng yang disebut adalah sungguh-sungguh, bahasa sekarang kalian menyebutnya adalah komitmen. Dalam bahasa filsafat disebutlah sopo sing temen bakal tinemu. Dari ulasan ini para pemirsa, khususnya murid dan santri, khususnya generasi muda, kurangi cara berpikir yang mengatasnamakan zikir wiritan yang beribu-ribu, kalian akan terjerumus. Di situ ada agung, ada sejo agung. Tatkala kenceng kuncung kalian pakai, di situ Anda meminta kepada Sang Maha Agung, Sang Maha Kuasa, dirubahlah agung besar menjadi akbar. Semua itu bahasa Jawa para pemirsa. Dari di situ ada yang disebut agung. Maknanya agung itu banyak para pemirsa. Semoga video ini nanti terkait dengan video yang akan dibagi guru, karena ilmu yang akan diajarkan, para pemirsa akan diajarkan untuk berdoa mengatasi kebutuhan yang ada di dunia. Satu contoh jagung, sejo agung, niat yang besar. Kuncung, berpikir dan bekerja sesuai apa yang diharapkan. Maknanya agung simbolkan dengan air yang sangat besar. Air yang sangat besar adalah sumber kehidupan. Tatkala sumber kehidupan itu sudah kalian mampu temu jalannya dan kalian bisa menemukan lubang untuk mengalirkan dari sumber kehidupan yang maha besar. Tatkala sumber yang maha besar itu agung, maknanya itu anteng para pemirsa. Karena keagungan itulah dan agung yang besar itulah maknanya anteng. Dari penjelasan ini para pemirsa sudah bisa memastikan. Dalam hajat, dalam memohonkan sesuatu niat kepada Sang Maha Pencipta, kita sebagai bangsa manusia itu harus anteng. Bahasa sekarang tumak nina. Untuk menghasilkan anteng tumak nina, kurangi bahasa-bahasa yang terlalu banyak. Bila bahasa itu terlalu banyak, ratusan bahkan ribuan, pemikiran manusia itu sudah tidak menjadikan tumak nina, sehingga keluar dari apa yang dimaksud agung itu sendiri. Dengan demikian barangkali guru memberikan suatu pemahaman. Satu contoh para murid dan santri dan pemirsa, tatkala diberi doa oleh guru untuk membaca 100 atau 40 atau 50 atau 200 kali, itu harus dibaca dulu. Tatkala itu sudah dibaca, baru tenangkan dulu pikiran Anda. Dengan demikian apa yang kalian raih, apa yang kalian cita-citakan, semoga para moyang dan para leluhur
berkenan membantu, memberi kemudahan kita sebagai generasinya, kita sebagai generasi penerusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut untuk video kedua.